Klasifikasi dan peranan tumbuhan paku. Siapa yang tahu apa saja klasifikasi dari tumbuhan paku berdasarkan ciri tubuhnya? Silakan, Eti. Di antaranya yaitu ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Ya, benar sekali. Dalam klasifikasi tumbuhan paku ini terdapat 4 macam subdivisi tumbuhan paku. Yang pertama yaitu paku purba atau paku telanjang, yang kedua itu paku kawat, yang ketiga paku ekor kuda, dan yang keempat paku sejati. Nah, kalian sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran kooperatif tipe TPS atau Think Fireser, silakan. Peserta didik dapat mendeskripsikan 4 tumbuhan paku berdasarkan ciri tubuhnya. Yang kedua, melalui pembelajaran kooperatif tipe TPS, peserta didik dapat menyebutkan 5 peranan tumbuhan paku. Selanjutnya, Anda semua, Ibu akan membentuk kalian dalam kelompok yang berpasangan, yang dimana kelompoknya yang terdiri dari 2 anggotanya yang bersampingan atau teman sebangku
silakan dikerjakan Anda semuanya. Baik, Bu. Kalau ada yang tidak jelas, silakan dipertanyakan. Iya. Ibu beri waktu hanya 5 menit ya Nanda. Baik, Bu. Ada yang ditanyakan? Nanti dipresentasikan berdua ke depan kelas ya. Baik, Bu. Masih ada waktunya beberapa menit lagi. Apakah semuanya udah siap Ananda? Belum, Bu. Segera ya. Iya, Bu. Ada yang ditanyakan? Apakah semuanya sudah siap? Dari waktunya juga udah habis Anda semua. Silakan kepada kelompok OSI untuk berbagi informasi yang didapatkan dalam diskusinya. Dipersilakan untuk mempresentasikannya berdua di depan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan nomor 1.
Jelaskanlah ciri-ciri tubuh masing-masing tumbuhan paku di bawah ini. Yang gambar A itu paku purba, di mana struktur tubuhnya sederhana dengan tinggi antara 30 cm sampai 1 meter. Yang kedua, umumnya tidak memiliki daun dan akar sejati. Yang ketiga, batang berluas-luas. Yang keempat, sporanium terkumpul dalam sinanium. Yang D itu gambar paku kawat. Di mana ciri-cirinya memiliki daun berbentuk seperti rambut, yang kedua batang berbentuk seperti kawat, dan yang ketiga banyak ditemukan hidup di hutan-hutan daerah tropis. Yang C gambar paku ekor kuda. Ciri-cirinya memiliki tubuh dengan tinggi rata-rata 1 meter, sporofitnya berdaun kecil, dan batang berluas-luas dan berongga. Sedangkan yang D itu paku sejati, di mana memiliki ciri-ciri daunnya besar, batang terdapat di bawah tanah, sporanium tersusun dalam sorus yang terletak di permukaan bawah daun, dan gametofit memiliki klorofil. Soal nomor 2 yaitu jelaskanlah manfaat dari tumbuhan paku. Manfaat yang pertama yaitu untuk tanaman hias, misalnya spesies Platycerium bifurcatum atau paku tabelusa, Aspenium nidus atau paku sarang burung. Yang kedua untuk bahan obat-obatan, misalnya Lycopodium clavatum atau paku kawat. Yang ketiga untuk sayuran yang dapat dimakan, misalnya Marsilea crenata atau paku semanggi. Yang keempat sebagai pupuk hijau, misalnya Azolla pinnata dan Anabana azolla. Terakhir sebagai pelindung tanaman pertanian, misalnya Sclesenia linearis. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, berikan apresiasi untuk kelompok Osi dan Resta. Selanjutnya kelompok Sri sama Mia, dipersilakan untuk menjelaskan. Baiklah, kami akan mempresentasikan, yaitu jelaskan ciri tubuh masing-masing tumbuhan paku di bawah ini. Yang A yaitu paku purba. Struktur tubuhnya sederhana dengan umumnya tidak memiliki daun dan akar sejati, batang berluas-luas dan berbuku nyata, spongarium terkumpul dalam sinanium yang terletak di tiap daun, menghasilkan satu jenis spora. Yang kedua yaitu daunnya besar, daun muda menggulung, batang terdapat di bawah tanah atau berupa rizom, spongarium tersusun dalam sorus yang terletak di permukaan bawah daun, gametofit memiliki klorofil. Selanjutnya yaitu yang A untuk tanaman hias, B untuk tanaman obat, yang C sayuran, yang D sebagai pupuk hijau, yang E sebagai pelindung tanaman. Yang kedua yaitu untuk gambaran kedua, jelaskan manfaat dari tumbuhan paku. Pertanyaan yang kedua, yaitu yang pertama untuk tanaman hias, untuk bahan obat-obatan, untuk sayuran dapat dimakan, sebagai pupuk hijau, sebagai pelindung tanaman pertanian. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri apresiasi untuk kelompok Mia dan Sri. Selanjutnya untuk kelompok yang terakhir, kelompok Melina dan Ikfir, dipersilakan untuk mempresentasikannya ke depan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama pertanyaannya yaitu jelaskan ciri tubuh masing-masing pertumbuhan paku di bawah ini. Yang gambar A adalah paku purba, yang gambar B adalah paku kawat, yang gambar C adalah paku ekor kuda, yang gambar D adalah paku sejati. Nah, nomor 1 ini pada paku purba memiliki struktur tubuh yang sederhana, umumnya tidak memiliki daun dan akarnya sejati, batangnya berluas dan berbuku nyata,
sporangiumnya terkumpul dalam sinangium yang terletak di ketiak daun pada ruas-ruas batang dan menghasilkan satu jenis spora, yaitu paku homospora. Nah, pada gambar yang B, paku kawat memiliki struktur tubuh, memiliki daun yang berbentuk seperti rambut atau sisik yang tersusun rapat pada batang. Batang tersebut berbentuk seperti kawat. Pada bagian ujung batang tersebut terdapat sporangium. Pada paku ini juga merupakan tumbuhan paku homospora atau heterospora. Paku ini juga merupakan gametofit yang bersifat menghasilkan dua jenis alat kelamin atau menghasilkan satu jenis alat kelamin. Dan gambar yang C merupakan paku ekor kuda, di mana paku ekor kuda ini memiliki struktur tubuh yang tingginya rata-rata 1 cm. Sporangium pada paku ekor kuda ini memiliki sporangium pada berdaun kecil, batangnya berluas dan berongga. Sporangium terkumpul dalam badan berbentuk kerucut dan menghasilkan spora yang sama bentuknya tetapi berbeda jenis. Nah, pada paku yang sejati memiliki struktur tubuh pada daunnya itu berbentuk besar, daun muda menggulung, sporangium terdapat pada sporofil, dan pada batangnya terdapat di bawah tanah atau berupa rizom, dan memiliki gametofit yaitu klorofil. Sekian, terima kasih. Pertanyaan nomor 2, manfaat dari tumbuhan paku yaitu ada untuk tanaman hias. Paku ini juga untuk tanaman hias pada paku tanduk, yaitu seperti paku tanduk. Untuk tanaman obat, untuk tanaman sayur, sebagai pupuk hijau, sebagai pelindung tanaman pertanian. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok Melina dan Ipin, berikan apresiasi. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan klasifikasi dari tumbuhan paku. Nah, bisa dilihat Anda? Bisa. Di sini ada paku purba. Bisa dilihat gambarnya di situ. Paku purba ini atau paku telanjang yang merupakan paku yang berbentuk daun yang kecil dan mempunyai akar sejati. Paku ini umumnya hidup di zaman purba. Dengan ciri-cirinya tidak memiliki daun dan akar sejati.
dan menghasilkan spora yang sama bentuknya tetapi berbeda jenisnya. Dan yang terakhir, gametofit berukuran kecil dan mengandung klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Nah, yang terakhir itu paku sejati. Di mana paku sejati ini sudah tidak asing lagi, Ananda. Pasti pernah melihat paku sejati kan? Paku sejati ini sudah memiliki daun yang lebar serta daun mudanya yang menggulung. Batangnya terdapat di bawah tanah atau berupa rizoma. Selanjutnya, sporangionya tersusun dari soros yang terletak di permukaan bawah daun dengan posisi di sepanjang tepi daun atau di dekat tulang daun. Dan gametofitnya memiliki klorofil dengan ukuran bervariasi. Contohnya yaitu paku sarang burung, suplir, semangi. Dan selanjutnya yaitu manfaat dari tumbuhan paku atau peranan dari tumbuhan paku ini. Yang pertama untuk sebagai tanaman hias, yang kedua itu sebagai untuk bahan obat-obatan, yang ketiga untuk sayuran atau dapat dimakan. Apakah pernah Anda makan paku? Pernah. Pernah ya? Iya, sayur paku. Bukan paku yang di toko ya. Dan sebagai pupuk hijau, dan yang terakhir sebagai pelindung tanaman pertanian. Nah, sekian materi kita hari ini. Siapa dari Ananda yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan Rosi. Di mana tumbuhan paku ini terdiri dari 4 fasilitasnya, Bu. Ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Lalu untuk manfaat dari tumbuhan paku ada sebagai tanaman hias, untuk bahan obat-obatan, untuk sayuran atau dapat dimakan, sebagai pupuk hijau, dan sebagai pelindung tanaman pertanian. Ya, benar sekali. Beri apresiasi untuk Rosi. Jadi, klasifikasi tumbuhan paku ini berdasarkan ciri tubuhnya itu terdapat 4, yaitu yang pertama paku purba atau paku telanjang, yang kedua paku kawat, yang ketiga paku ekor kuda, yang keempat paku sejati. Di mana manfaat dari tumbuhan paku tersebut sebagai bahan obat-obatan, sebagai untuk sayuran yang bisa dimakan ya, dan untuk ya, sebagai untuk pupuk hijau dan menopang tanaman, perlindungan bagi tumbuhan pertanian ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kuis. Silakan keluarkan kertas 1 lembarnya. Hanya ada pena dan kertas 1 lembar ya yang di atas meja. Baik, Bu. Soalnya tak banyak-banyak, cuma 3. Sudah siap semuanya? Bu. Nama dulu. Soalnya esai Anda, Ibu bacakan soalnya atau
Silakan dijawab. Waktunya satu soal 3 menit ya. Baik, Bu. Sudah siap? Sudah untuk soal kedua. Jelaskan ciri-ciri dari tumbuhan bambu sejati. Pak Aulia. Soal terakhir. Sudah siap nomor 2? Yang nomor terakhir yaitu jelaskan manfaat dari tumbuhan bambu. Bagi nilai kuis yang tertinggi akan mendapatkan reward. Silakan dikerjakan. Kalau sudah, tolong dikumpulkan ke depan. Baik, terima kasih atas semuanya. Ibu periksa dulu ya sebentar. Bergantian ya Nanda sholatnya, jangan barengan sama temannya. Ya, Bu. Itu enggak. Baik, Ibu sudah selesai.
pembelajarannya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.